Selamat datang di Sapa Civitas episode kedua. Kenalin, aku Zulfan Nabil dari staf muda bidang hubungan masyarakat dan FEB 2021. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Syakir. Bapak mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak buat teman-teman yang nonton. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya. Jadi Pak Syakir itu merupakan kepala departemen dari ilmu ekonomi ya Pak? Ekonomi, ya. Oke. Oh ya, terima kasih Pak telah meluangkan waktunya buat hadir di acara ini. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak, yang pasti seputar ilmu ekonomi. Walaupun saya dari manajemen ya Pak. Gimana Pak Syakir? Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, tanggapan Bapak gimana nih Pak? Sejauh ini kita masih kuliah secara online. Apa Bapak sudah mulai jenuh atau gimana ya Pak? Tentu semua harus kita sikapi dengan pikiran dan hati yang terbuka. Oh gitu ya Pak. Ya, tentu kita tidak ingin hal ini terjadi, tetapi hal ini memang harus yang harus kita lakukan. Iya. Harus disertai dengan rasa sabar. Toh ada manfaat yang bisa kita petik dari apa yang kita alami bersama. Iya. Saya kira itu. Oke. Persoalan cara pandang saja. Oke. Oh ya, terus melihat kondisi seperti sekarang ini ya Pak, kemarin juga baru ramai tuh Pak berita tentang kalau Undip itu semester depan masih berjalan online ya Pak. Online, ya. Nah, dilihat dari kondisi ini, menurut Bapak kemungkinan kita kuliah secara offline kapan ya Pak? Yang saya lihat kebijakan rektor ini kan bertahap ya, artinya setiap semester rektor kemudian merilis kebijakan dengan melihat perkembangan pandemi ini. Nah, ternyata sampai dengan hari ini kita tahu bahwa pandemi masih mengancam kita semua, sehingga Pak Rektor nampaknya akan mengambil kebijakan semester depan kita masih kuliah online ya Pak. Dan harus kita sikapi dengan tadi yang saya sampaikan, pikiran dengan hati terbuka. Kita ini sudah hampir mencapai titik akhir setelah sekian lama kita berjuang bersama-sama. Jangan sampai karena kita tidak terbuka pikiran, kita tidak sadar, kemudian kita berusaha lalu kita harus mengulang lagi, putar balik lagi. Jangan sampai seperti itu. Sehingga nampaknya semester depan ini Undip masih akan kuliah online. Soalnya kemarin Lebaran tuh juga itu ya Pak, ramai berita kalau pemudik itu banyak yang positif corona ya Pak saya. Iya. Ya. Oke Pak, kita balik lagi ke pembahasan di lingkup FEB nih Pak. Iya. Ngomong-ngomong, Bapak Syakir mengajar matkul apa ya Pak? Saya mengajar mata kuliah ekonomika makro, ekonometrika, kemudian di prodi ekonomi Islam saya mengajar mata kuliah usul fikih 1, usul fikih 2. Oke Pak. Oh iya Pak, ngomong-ngomong tuh jurusan ilmu ekonomi itu jurusan yang paling susah nggak sih Pak? Soalnya saya dengar dari temen tuh di FEB jurusan yang paling susah tuh ilmu ekonomi Pak. Persepsinya seperti itu. Iya. Tentu saja persepsi masyarakat mengenai jurusan ilmu ekonomi ada dasarnya. Nah, saya boleh mengatakan memang demikian adanya, karena ilmu ekonomi itu mempelajari perilaku manusia, perilaku agen-agen ekonomi. Dan kita tahu yang namanya perilaku itu pasti sangat dinamis. Determinannya itu banyak sekali. Kalau kita bicara perilaku, faktor yang mendorong, memotivasi, menentukan agen-agen ekonomi melakukan tindakan ekonomi dalam kehidupannya tentu banyak sekali. Akan tetapi ilmu ekonomi tidak hanya bicara mendeskripsikan mengenai perilaku tadi. Ilmu ekonomi kemudian melakukan simplifikasi, memodelkan itu dalam bentuk teori-teori. Oleh karena itu, ketika kita memodelkan dalam pernyataan-pernyataan teori, kita memang memerlukan penalaran, penjelasan mengenai perilaku itu tadi. Nah, penjelasan mengenai perilaku manusia
penjelasan mengenai bagaimana satu variabel dipengaruhi oleh variabel yang lain di dalam ilmu ekonomi diilustrasikan, digambarkan, dijelaskan dalam bentuk model-model baik grafis maupun model-model matematik. Nah, barangkali itu yang kemudian menjadi sebab mengapa persepsi masyarakat ilmu ekonomi itu merupakan jurusan yang paling sulit. Oke. Pak. Bapak berarti kan juga sebagai dosen lah ya. Nah, saya penasaran nih Pak, menurut Bapak secara pribadi, Bapak tuh lebih enjoy mengajar secara online atau offline ya Pak? Soalnya kalau online kan kita nggak perlu ke kampus, tinggal di rumah, buka laptop, udah gitu kan Pak, jadi simple gitu kan. Menurut Bapak gimana Pak? Saya enjoy mengajar. Soal online atau offline itu hanyalah cara. Dalam ilmu ekonomi, cara itu yang kita sebut dengan teknologi. Teknologi adalah cara. Perubahan teknologi adalah perubahan cara. Kemajuan teknologi adalah perubahan cara yang mendorong produktivitas, yang meningkatkan efisiensi. Sehingga pertanyaannya adalah baik offline maupun online itu hanya merupakan cara atau metode. Cuma metode aja Pak. Ya, yang harus ditekankan adalah bagaimana mendorong efektivitas dengan cara apapun. Dengan cara offline yang harus produktif, dengan cara online harus produktif. Kita nggak boleh menyesali apa yang saat ini kita alami bersama, lalu kemudian berandai-andai seandainya kuliah yang offline akan lebih baik. Kita nggak boleh seperti itu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami menjadi kewajiban bagi kita untuk bisa mendapatkan manfaat yang paling optimal. Berarti kalau soal mengajar ya pasti enjoy ya Pak, mau offline atau online pun itu cuma caranya aja Pak. Ya, saya menikmati mengajar. Menikmati Pak. Ya. Oke Pak. Oke, kemarin tuh kebetulan saya kan ada project tuh Pak, bikin video vlog gitu kan Pak tentang lingkungan di FEB. Nah, lingkungan apa yang maksud? Maksudnya bikin vlog tentang FEB gitu Pak. Bahkan dari teman-teman saya tuh, angkatan saya kan dari awal maba kan belum pernah ke kampus ya Pak. Jadi mungkin biar tahu lah kayak FEB itu seperti apa, dan buat maba juga ya nantinya akan masuk Pak. Nah, kemarin waktu saya masuk ke gedung C itu sedang ada pembangunan ya Pak. Nah itu kalau boleh tahu mungkin Bapak bisa menjelaskan dikit lah Pak, itu apa yang dibangun atau itu renovasi atau gimana ya Pak? Ya itu renovasi ya, setelah tahun berapa waktu itu kita pindah dari kampus Peleburan ke kampus di Penggalang ya. Kalau salah tahun 2009 atau tahun 2010 ketika kampus pindah dari Peleburan ke Penggalang, kebetulan saya sedang studi di luar negeri. Oh gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira sudah 10 tahun fasilitas yang ada perlu kita renovasi. Nah, yang dilakukan saat ini dengan penanggung jawab di bawah Pak Wasito, Wakil Dekan 2 bidang sumber daya. Saat ini kita sedang perbaiki ruang dosen. Nah, yang diperbaiki adalah ruang dosen. Buat ruang kelasnya berarti enggak ya Pak? Ruang kelasnya ada renovasi, ada perbaikan. Kita selalu lakukan improvement lah di ruang-ruang kelas yang kita gunakan untuk perkuliahan. Kita tidak akan lagi menggunakan proyektor, kalau tidak salah kita akan menggunakan TV besar di kelas-kelas gitu. Dan yang namanya teknologi kan cepat sekali perubahannya. Nah, kita harus selalu bisa ikuti kecepatan perubahan teknologi itu tadi, sehingga saya kira merupakan satu keniscayaan ya, bagaimana kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mendukung proses belajar mengajar yang semakin baik. Wah, kalau kayak gini ya pasti teman-teman udah pada gak sabar Pak buat kuliah offline ya. Iya. Ya kalian belum merasakan atmosfer di kampus kan? Iya Pak. Saya selalu guyonan ke mahasiswa angkatan baru.
kalian itu sepertinya belum menjadi mahasiswa. Yang namanya mahasiswa itu kan ada interaksi yang dilakukan secara fisik di kampus, tetapi ya situasi memaksa kita seperti ini. Proses belajar mengajar tetap berjalan, tetapi atmosfer kampus status sebagai mahasiswa sepertinya kalian belum merasakan kurang ya Pak. Secara itu berbeda ya. Yang namanya mahasiswa itu kan ya nongkrong-nongkrong di sekitar kampus, merencanakan kegiatan-kegiatan dalam organisasi, merasani dosen, diskusi-diskusi mata kuliah. Itu mahasiswa zaman saya. Tapi kan saya disebut oleh kalian, saya generasi baby boomers. Barangkali karena perubahan-perubahan lingkungan strategis ini memaksa yang namanya mahasiswa itu ya memang seperti yang kalian alami sekarang. Barangkali seperti itu kita tidak tahu. Tapi tentu kita berharap pandemi ini segera bisa berakhir sehingga atmosfer kampus itu bisa kalian rasakan, dan sehingga kalian benar-benar bisa menikmati status diri kalian sebagai mahasiswa yang utuh. Kira-kira kan seperti itu ya. Kita doakan saja ya Pak, semoga pandemi cepat selesai biar saya dan teman-teman juga menjadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa ya Pak. Oh ya, ini selanjutnya Pak, Bapak sebelum menjabat sebagai kepala departemen IE nih Pak, mungkin dan dosen juga ya Pak, Bapak tuh pernah merintis kerja apa ya Pak? Kerjaan apa gitu? Apa yang dimaksud dengan kerja? Karir maksud Pak, karir. Karir. Iya. Saya sulit menjawab pertanyaan ini karena cara pandang saya itu saya beraktivitas. Saya tidak mau ada waktu yang sia-sia. Cara pandang saya seperti itu. Kemudian saya berusaha untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi lingkungan kita. Oleh karena itu, ketika saya mahasiswa, saya menjadi asisten dosen. Saya terlibat di dalam riset-riset, proyek-proyek di P4N, Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketika saya menjadi mahasiswa. Saat menjadi mahasiswa ya Pak? Sampai kemudian saya lulus, saya masih di P4N. Nah kemudian saya memang ingin menjadi dosen, mengajar, karena bagi saya profesi guru secara umum itu profesi yang sangat strategis dalam arti saya punya kesempatan untuk menyampaikan pikiran saya, yang moga-moga bisa menjadi bagian kecil sekali mungkin dari proses transformasi kepada mahasiswa atau anak-anak didik saya. Itu cita-cita saya. Nah, tetapi yang namanya cita-cita itu kan harus menunggu kesempatan. Menunggu kesempatan. Nah, karena itu yang penting mengajar. Sebelum saya menjadi dosen, saya sempat menjadi account officer di Bank Bukopin ya Mbak. Hanya 6 bulan pada waktu itu, sampai kemudian ada informasi bahwa ada posisi di UNI. Saya statusnya masih sebagai karyawan di Bank Bukopin tahun 1997. Saya minta izin kepada pimpinan saya pada waktu itu untuk mendaftar di UNI. Jadi bayangkan, saya sampaikan kepada pimpinan saya minta izin untuk mendaftar di UNI. Artinya saya minta izin, saya akan keluar dari UNI, seandainya dipilih. Nah, tentu saya mendapatkan pelajaran juga pada waktu itu, karena pimpinan saya pada waktu itu balik bertanya ke saya, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Dia bertanya ke saya, seandainya Bapak sebagai pimpinan ada stafnya yang minta izin untuk bekerja di sektor yang lain,
Nah, saya sampaikan ya yang penting kejujuran Pak. Oleh karena itu saya sampaikan saya minta izin besok karena saya mau mendaftar. Kemudian saya diberi izin 1 hari, saya sampaikan tidak bisa Pak, saya diberi waktu 3 hari. Nanti saya tetap di sana datang ke Semarang, di kopinya bukan bergabung di Semarang. Oh, di mana tuh Pak kalau boleh tahu? Masih di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Ini saya ke Semarang mendaftar di UNDIP, alhamdulillah diterima di UNDIP. Tetapi latar belakang saya, latar belakang pendidikan. Ibu saya guru, saya dididik di pesantren, saya biasa mengajar juga di pesantren, sehingga ya ini bukan sesuatu hal yang baru soal mengajar itu. Nah, setelah menjadi dosen, saya kira itu membuka gerbang yang luas bagi saya untuk kesempatan yang lain, untuk beraktualisasi gitu. Bukan hanya mengemban tanggung jawab di lingkungan kampus, tetapi saya punya kesempatan untuk beraktualisasi di luar. Yang namanya dosen itu kan dia punya tanggung jawab tridharma perguruan tinggi ya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dan dia juga biasanya dosen-dosen itu akan ada kepemimpinan publik, tanggung jawab kepemimpinan publik. Nah itu saya pernah 2 tahun menjadi short term consultant di World Bank dan dunia. Saya juga pernah bekerjasama dengan IPOD, Australian Indonesian Partnership on Economy and Governance. Kemudian saat ini saya juga diberi tanggung jawab sebagai Ketua Komisi Kebijakan Publik Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Saya juga terlibat dalam berbagai forum-forum, diantaranya forum ekonom Kementerian Keuangan itu sampai dengan hari ini dan masih banyak. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Ini soalnya kemarin teman-teman IE banyak yang nanya ini Pak. Belum lama kemarin tuh ISP diganti nama menjadi IE ya Pak. Apa ini? Nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa diganti jadi IE gitu Pak? Kalau kita bicara field of study, yang benar itu adalah ilmu ekonomi. Kemudian studi pembangunan. Jadi field of study itu ada ilmu ekonomi, bahasa Inggrisnya economics. Kemudian ada studi pembangunan, bahasa Inggrisnya development studies. Nah, 2 field of study ini kemudian digabungkan jadi satu, menjadi ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Tetapi tadi saya sudah sampaikan di awal, masyarakat kemudian mereduksi ilmu ekonomi studi pembangunan dengan hanya menyebut ekonomi pembangunan. Padahal itu keliru. Ekonomi pembangunan itu hanya mata kuliah, bukan field of study ekonomi, development economics. Nah, ini selalu menjadi bahan diskusi di konsorsium pengelola program studi ilmu ekonomi di Indonesia. Sehingga macam-macam, ya kan, diskusinya, ya dosen-dosen juga sudah banyak terbawa ke arus yang hanya menyebut prodi kita itu ekonomi pembangunan ya Pak. Nah tentu kita menginginkan prodi kita itu ditempatkan di tempat yang benar. Nah alhamdulillah kemudian ada surat dari Dikti tahun 2019. Nomornya saya lupa, itu sebenarnya tahun 2019. Ya. Intinya surat tadi mengatur kembali nama-nama prodi yang ada di perguruan tinggi di Indonesia seluruhnya. Ya surat edaran Dikti nomor berapa itu tahun 2019. Bulannya Februari saya ingat. Nah berdasarkan surat edaran Dikti tadi, rektor menindaklanjuti untuk penyesuaian nama program studi yang ada di lingkungan ini. Nah untuk kompartemen fakultas
ekonomika dan bisnis, khususnya pada jurusan ilmu ekonomi, gitu ya. Program studinya di situ menyebut ekonomi. Itu pun masih keren, seharusnya ilmu ekonomi. Kemudian masih ada ekonomi pembangunan. Lalu di bawahnya ada, di bawah kompartemen ilmu ekonomi tadi ya, ada ekonomi Islam. Kemudian ada ekonomi perpajakan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lalu surat rektor meminta prodi-prodi untuk menyesuaikan namanya. Lalu kita rapat di departemen berkaitan dengan hal itu. Nah, ini kesempatan baik saya kira bagi departemen ilmu ekonomi Undip ini untuk mengembalikan pada marwah ilmunya yang sesuai, ya kan, pada marwah ilmu yang sesuai, yakni ilmu ekonomi. Sebenarnya kita lebih nyaman jika prodi kita namanya ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Tapi di dalam surat edaran tadi itu dipisahkan, ilmu ekonomi sendiri, ekonomi pembangunan sendiri. Itu sebetulnya juga ekonomi pembangunan yang sebenarnya kita nggak nyaman. Di diskusi-diskusi konsorsium pengelola prodi ilmu ekonomi juga sudah menemukan ini nggak benar kita menyebut ekonomi pembangunan, yang itu studi-studi pembangunan, development studies. Ya, nah karena tadi surat itu harus memilih di antara ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan. Kalau saya memilih, kalau kita memilih ekonomi pembangunan, ya kita mempertahankan dari luar, Bu. Departemen kita berubah menjadi, prodi kita berubah menjadi ilmu ekonomi. Di luar negeri juga seperti itu. Namanya prodi itu menyebutnya economics, ya. Diakhiri dengan C dan S, economics, ya. Karena ilmu ekonomi. Sama seperti mathematics, ya, menjadi ilmu matematika, ya. Atau matematika. Physics menjadi fisika. Economics, ekonomika, atau ilmu ekonomi. Nah, kira-kira seperti itu filosofinya. Dan buat teman-teman yang penasaran udah jawab sama Pak Sagir ya. Oke Pak, mungkin cukup sekian ya Pak. Obrol kita, mungkin next time kita bisa ngobrol lagi Pak. Mungkin karena Pak Sagir habis ini ada acara juga ya Pak. Masih ada nggak pertanyaan yang terlalu? Udah Pak, udah semua. Oke, sekali lagi terima kasih Pak buat Pak Sagir telah menyempatkan waktunya buat hadir di sini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian di Sapa Aktivitas episode 2 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.